Assalamualaikum. Lanjutan rangkuman untuk kelas 4, tema 2 yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Kita mulai dari PKN. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya memanfaatkan sumber daya alam, mendapat kasih sayang orang tua, mendapat nilai ujian, berpendapat, dan bermain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya melestarikan dan menjaga sumber daya alam, menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan guru saat menerangkan, menghargai pendapat orang lain, dan belajar tekun. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Dahulukan kewajiban ya, baru menuntut hak. Pelaksanaan hak dan kewajiban bisa dilakukan di rumah, sekolah, masyarakat, dan jalan raya. Apa saja sih kewajiban kita terhadap sumber daya alam? 1. Memanfaatkan secara bijak, melestarikan agar tidak punah, dan tidak boros dalam penggunaannya. Hak kita terhadap sumber daya alam, hak untuk memanfaatkan, hak untuk mendapatkan hasil, dan hak menggunakan secara merata. Poster adalah media publikasi yang berisi tulisan dan gambar bertujuan untuk memberi informasi. Ciri poster yang baik, gambarnya sesuai tema, bahasa mudah dimengerti, tulisannya singkat dan jelas, dan bersifat persuasif atau ajakan. Di contohnya ya, ada di sebelahnya. Laporan kegiatan adalah laporan hasil pengamatan suatu kegiatan. Semua makhluk hidup memerlukan energi. Kalau manusia dan hewan dapat energinya dari makanan. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Energi alternatif yaitu ada contohnya nih sinar matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Ada bahan bakar bioetanol yang berasal dari singkong, ubi, jagung, sagu. Ini untuk pengganti premium. Ada biodiesel dari bunga matahari, jarak, kacang tanah, kelapa sawit, kedelai untuk pengganti solar, dan ada juga biogas dari kotoran ternak sebagai pengganti gas LPG. Energi alternatif dapat mengurangi pembakaran minyak bumi yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, energi alternatif juga lebih cepat terbentuknya. Manfaat cahaya matahari. Ayo, kira-kira untuk apa aja? Yang pertama, sumber cahaya. Sumber panas untuk menghangatkan tubuh. Sumber vitamin D, mengeringkan pakaian, mengeringkan gabah, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, membantu proses fotosintesis, dan sumber pembangkit listrik. Apa saja manfaat air? Yang pertama untuk minum, mandi, mencuci, pembangkit listrik, masak, menyiram tanaman. Sumber daya alam terbagi menjadi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui ada tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, angin, tanah. Yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, batu bara, emas, besi, tembaga, perak, gas bumi, dan logam lainnya. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Ada pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, kerajinan alam, dan pariwisata. Perikanan ini terbagi menjadi perikanan air laut, air tawar, dan air payau. Kalau peternakan ada peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, tebang pilih atau tebang tanam. Kedua, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Menggunakan sesuai kebutuhan. Membuat suaka marga satwa atau hutan lindung. Dan yang terakhir, menggunakan sumber daya alternatif.
Selain matahari, air, dan angin juga dapat dijadikan sumber pembangkit listrik. Energi listrik dapat diubah ke bentuk energi lain. Energi listrik membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Menghemat listrik sama dengan menghemat biaya. Cara menghemat listrik yang pertama mematikan lampu di siang hari. 2. Mematikan televisi jika tidak ditonton. 3. Tidak menyetrika setiap hari. 4. Memakai lampu LED yang hemat listrik. Dan yang kelima menutup pintu dan jendela pada ruangan ber-AC. Manfaat jahe. Pertama, melegakan tenggorokan. 2. Mengurangi mual. 3. Menghangatkan badan. Manfaat kunyit. Yang pertama, anti-inflamasi. Inflamasi itu peradangan ya. Yang kedua, mencegah perkembangan sel kanker. Ketiga, pereda gangguan pencernaan. Manfaat batu bara. Yang pertama, bahan bakar briket. 2. Sumber pembangkit listrik. 3. Bahan pembuatan karbon aktif dan serat karbon. Yang keempat, bahan bakar pembuatan baja. Lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nada rendah itu di bawah angka diberi titik. Nada sedang tidak ada titiknya, nada tinggi di atas angka diberi titik. Notasi nih do dan re yang diberi garis di atas itu menunjukkan bahwa kedua nada bernilai 1 ketukan. Lagu Aku Anak Indonesia adalah ciptaan Ate Mahmud. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di klik subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bye-bye.